Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Berikut ini adalah video tentang peradaban pra-Islam Cina dan India. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai dari masa dinasti Shang. Hal ini antara lain ditandai dengan ditemukan tulisan kuno pada tempurung kura-kura yang memiliki penanggalan radiokarbon. Pada zaman dinasti Zhou, budaya, sastra, dan filsafat Cina sudah mulai berkembang. Kekaisaran pertama muncul setelah Qin Shi Huang pada tahun 221 sebelum Masehi. Berhasil menyatukan berbagai kerajaan yang timbul karena perpecahan dalam tumbuh dinasti Zhou. Sebagian besar rakyat Cina terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Peradaban Cina sebelum Masehi. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan periode negara perang. Pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang kemungkinan Kaisar Tiongkok memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yan Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlitou, Provinsi Henan, yang berupa temuan perunggu lemburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Yang kedua ada dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia. Hanya sedikit data sejarah mengenai dinasti Xia ini, terkecuali berdasarkan temuan-temuan arkeologis. Dinasti ini merupakan dinasti Cina yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Yang kelima ada dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. Yang keenam ada zaman tiga negara. Zaman tiga negara adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap bahwa periode ini berlangsung sejak pemberontakan Serban Kuning. Zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, disebabkan karena popularitas roman sejarah kisah tiga negara yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Yang ketujuh ada dinasti Jin. Tiongkok berhasil dipersatukan oleh sementara waktu oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze, bagian utara Tiongkok.
terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara. Yang kedelapan ada dinasti utara dan selatan. Menyusul keruntuhan dinasti Jin Timur pada tahun 420, Tiongkok memasuki era dinasti utara dan selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik. Walaupun juga merupakan masa perkembangannya, seni dan budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Kesembilan yaitu ada dinasti Sui. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok dengan penaklukan Yang Jian. Pendirian dinasti Sui terhadap dinasti Chen di selatan. Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahendro-Daro. Perkembangan sejarah Asia Selatan terutama India sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, terutama baru ketika setelah kedatangan bangsa Arya. Pengkajian sejarah Asia Selatan kelihatan lebih nyata. India salah satu pusat peradaban dunia pada masa lampau, selain Cina dan Timur Tengah dan juga Eropa. Letak peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Awal kedatangan bangsa Arya di India. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban, agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Peradaban dan budaya Arya di India tidak akan pernah lepas dari pembahasan agama Hindu. Kembangan kerajaan di India sebelum masa keislaman. Yang pertama ada kerajaan Maurya. Pada tahun 327 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India melalui Selat Khaybar dan menguasai India di daerah Punjab. Tetapi kekuasaannya itu tidak tahan lama. Pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain. Kedua ada kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudra Gupta, seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukinya, serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Samudra Gupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II. Pada masa ini kerajaan makmur dan sejahtera. Banyak gedung indah didirikan, yaitu kerajaan Andhra. Kerajaan Andhra didiami oleh bangsa Dravida. Letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan itu ditaklukkan dan diharuskan membayar. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat sehingga seorang dari antara raja-rajanya dapat menduduki kerajaan Maurya. Yang keempat ada kerajaan Parthi. Sebagai telah diuraikan tadi, sisa kerajaan Iskandar Zulkarnain masih terdapat di Persia pada waktu itu, yaitu kerajaan Baktria. Penduduknya kebanyakan orang pengembara yang suka berpindah-pindah tempat untuk mengembalakan ternaknya. Bangsa itu selalu hendak memasuki India, lebih-lebih setelah mereka itu didesak oleh bangsa lain yang datang dari sebelah utara. Kerajaan Baktria pada akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Parthi yang kemudian terus merebut daerah sungai Indus di India Barat. Lanjut ke kerajaan Magadha. Pada masa kerajaan Magadha terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India Magadha.
yaitu ada dinasti Shunaga, dinasti Nanda, dinasti Maurya. Selanjutnya ada karya sastra kerajaan Mahabharata. Kerajaan Mahabharata secara garis besar mengisahkan kehidupan Santanu, seorang raja yang perkasa keturunan keluarga guru dan bertahta di kerajaan Bharata. Bersama permaisurinya Dewi Gangga, mereka dikaruniai seorang putra bernama Bhisma. Yang kedua ada Ramayana, yang berasal dari kata Rahama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang diubah oleh Walmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sita. Ramayana terdapat pula dalam khazanah sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana dan gubahan-gubahannya dalam bahasa Jawa baru yang tidak semua berdasarkan kekawinan ini. Di India dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau yaitu sebagai berikut, yaitu ada Balakanda, yang kedua Ayodhya-kanda, ketiga Aryan-kanda, keempat Kiskindha-kanda, kelima Sundara-kanda, keenam Yudha-kanda, ketujuh Uttara-kanda. Yang ketiga ada Asoka. Asoka merupakan anak dari Bindura dengan seorang sihir bernama Subhardangi yang kemudian dikenal dengan nama Dharma. Ia memiliki seorang adik yang bernama Vitaswaka. Catatan sejarah menulis Raja Bindurasa memiliki 16 istri dan beberapa seorang anak. Dan keempat ada Sungai Gangga, berasal dari glaster yang mencair dari pegunungan Himalaya. Banyak orang yang rela melakukan perjalanan jarak jauh hanya untuk menaburkan abu jenazah anggota keluarganya ke dalam air Sungai Gangga agar mengantar yang sudah mati menuju surga. Kelima ada kasta. Di Indonesia sistem kasta dapat dilihat di Bali. Anak-anak di Bali diberi nama berdasarkan kasta keluarga mereka dan urutan kelahiran mereka. Masyarakat Bali didasarkan pada sistem kasta catur warna Hindu, walaupun tidak serumit yang terjadi di India. Versi sederhana ini menjelaskan pembagian manusia ke dalam 4 kasta yang berbeda, yaitu ada 1 kasta Brahmana, kedua kasta Ksatria, ketiga kasta Waisya, dan keempat kasta Sudra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.